إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, jamaah Jum'ah, azzakumullah. Satu ketika sahabat Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu an sedang menunaikan salat sunnah. Lalu tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Sahabat Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu an mulai merasakan kebimbangan dalam dirinya. Apakah dia hendak lanjutkan salat sunnahnya ataukah dia putuskan salat sunnahnya lalu kemudian dia menyambut seruan dan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat Abu Sa'id bin al-Mu'alla radhiyallahu an memilih untuk menyelesaikan salat sunnahnya. Selesai menunaikan salat sunnah, barulah kemudian dia menghampiri dan mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut panggilan dan seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapa ia terlambat menyambut seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Abu Sa'id bin al-Mu'alla radhiyallahu anhu pun katakan, kuntu fi salatin ya Rasulullah. Saya tadi sedang menunaikan salat sunnah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, alam tasma' qaula Allah azza wa jalla. Apakah engkau belum pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya memanggil kalian kepada satu hal yang bisa mendatangkan kemuliaan bagi kalian. Di antara makna lima yuhyikum, yaitu kepada sesuatu yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan kemuliaan bagi kalian, minat tahiyyah. Di antara makna lima yuhyikum adalah yang menjadikan kehidupan kalian menjadi lebih baik. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya yang menjelaskan tentang keutamaan suratul Fatihah, karena kemudian nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada sahabat Abu Sa'id bin al-Mu'alla tentang surat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an, yaitu suratul Fatihah. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memanggil kita, tentu atas perintah Allah Rabbul Alamin, agar kita bersegera menyambut panggilan dan seruan tersebut. Karena panggilan Allah dan Rasulnya adalah panggilan menuju kepada kebahagiaan pada hidup kita, kemuliaan pada hidup kita.
Sedangkan sama-sama kita ketahui bahwa panggilan untuk menunaikan salat sebagaimana hadis diriwayatkan Al-Imam Muslim yang menjelaskan tentang doa sehabis azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, ya Allah, Rabb yang memiliki panggilan yang sempurna ini. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa azan adalah panggilan yang sempurna. Panggilan yang datang dari Allah Azza wa Jal, panggilan yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Maka ketika kita kaitkan tadi dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang di suratul Anfal ayat ke-24, bersegeralah kita menyambut panggilan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada ketaatan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kebaikan-kebaikan kita, tidak butuh. Tetapi Allah panggil kita dengan panggilan azan. Maka ini sekaligus menunjukkan bahwa kendatipun Allah Rabbul Alamin adalah Al-Ghani, yang maha kaya, yang tidak butuh kepada hambanya, yang tidak butuh pada ketaatan hambanya. Bahkan kalau seandainya seluruh hambanya mengerjakan ketaatan, tidak akan menambah sedikit pun apa yang ada pada diri Allah Rabbul Alamin dari kemuliaannya. Dan kalau seandainya seluruh makhluknya semuanya bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin, pun juga tidak akan mengurangi sedikit pun dari kemuliaan dan keagungan Allah Rabbul Alamin. Itu semua adalah kembali manfaatnya kepada kita. Karena yang mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita adalah ketika kita bersegera menyambut seruan Allah Rabbul Alamin. Bandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam suratul Jumu'ah. Seruan bersegera mendatangi salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang beriman, ketika diseru kepada kalian panggilan untuk menunaikan salat Jumat, bersegeralah untuk mendatangi zikrullah. Makna zikrullah di sini adalah salat Jumat itu sendiri. Bahkan termasuk makna zikrullah adalah khutbah Jumat. Karena di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW sebutkan bahwa pada hari Jumat ada para malaikat yang mencatat di setiap pintu masjid, yang datang awal catat. Dan ketika khatib telah berkhutbah, maka para malaikat tawaw as-suhuf, mereka menutup catatannya, yastami'una dzikra. Perhatikan redaksinya, perhatikan lafadznya. Para malaikat menutup catatan mereka, mereka mendengarkan zikir. Dan yang dimaksud dengan zikir adalah khutbah Jum'ah. Maka salat Jumat, khutbah Jumat itu adalah zikir. Bersegeralah kalian menuju mengingat Allah, menunaikan salat Jumat, tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Apa maknanya? Kita hubungkan lagi dengan yang di ayat ke-24. Yaitu apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala lanjut. Setelah Allah sebutkan segera sambut panggilan Allah dan Rasulnya kepada sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan pada kalian, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwa Allah yang punya kewenangan secara mutlak menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Apa maknanya? Apabila seseorang tidak bersegera menyambut seruan Allah, Allah akan halangi hati seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Kaitkan lagi dengan yang tadi di surat Al-Jumu'ah. Orang yang tidak bersegera menyambut seruan Allah, meninggalkan jual beli, maka akan terkait dengan ayat ini. Dia akan dihalangi dari ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Bandingkan lagi dengan sabda Nabi SAW yang terkait dengan keutamaan salat fardu. Yang Rasul sabdakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi salah. Seseorang itu yang pertama kali dihisab dari amal salehnya adalah salatnya.
Fa in salahat, kalau seandainya salatnya baik dalam satu lafaz, saluha sa'iru amali, amal lainnya juga jadi baik. Wa in fasadat fasada sa'iru amali, kalau rusak salatnya, salat selanjutnya juga yang amal lainnya juga jadi rusak juga. Apa maknanya? Kenapa bisa begitu? Tadi ingat, ketahuilah Allah yang menghalangi seseorang dengan hatinya. Ketika seseorang ini tak usahlah dia meninggalkan salat, dia berlambat-lambat saja dalam salat fardunya, maka dia pun akan lambat dalam segala urusan lainnya. Dia terhalang dari amal saleh yang lain. Allah Rabbul Alamin tidak akan berikan kepadanya hidayah untuk bisa mengamalkan amal yang lain kalau salatnya tidak baik. Maka tadi Nabi sabdakan, kalau yang ini baik, salatnya baik, yang lain ikut jadi baik. Salatnya buruk, yang lain jadi buruk. Kenapa? Sebabnya Allah halangi Anda, Allah halangi kita dari hidayah untuk bisa beramal pada amalan yang lain. Maka orang yang berlambat-lambat dalam menunaikan salat Jumat, salat Jumat saja dia berlambat-lambat, hampir bisa dipastikan salat fardunya pun berlambat-lambat. Hampir bisa dipastikan itu. Salat fardunya pun dia akan berlambat-lambat. Salat Jumat berlambat-lambat, salat fardu apalagi salat fardu yang lain, yang selain hari Jumat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh dan seterusnya. Akhirnya ibadah yang lain, kalau ibadah fardunya saja lambat, ibadah sunnah pun akan semakin lambat. Dan terus seperti itu. Lihat hubungannya ini. Maka tidaklah sesuatu itu tidak memiliki hubungan satu dengan yang lain. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan di antara salat yang berat bagi orang munafik, di antara salat asar, salat subuh misalnya. Karena itu waktu-waktu orang sangat rentan sekali. Sangat rentan sekali dia. Bahkan sampai Rasul sabdakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, man fatathu salatul asri ay bighairi udhrin, siapa orang yang tertinggal salat asar atau sengaja meninggalkan salat asar tanpa ada uzur, habita amaluhu dzalikal yaum, amal salehnya seharian bisa hilang, pahalanya bisa hilang. Dari sisi hukum zahir fiqih sah, tapi tak ada nilainya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dari sisi hukum fikih sah, terpenuhi syarat rukun dan dia tidak melakukan pembatal-pembatalnya dari awal sampai akhir. Tetapi tidak ada nilainya di sisi Allah Rabbul Alamin. Habita amaluh, sirna amalnya. Dia tinggalkan salat asar. Satu salat saja dia tinggalkan. Bagaimana dengan salat yang lain kalau dia tinggalkan dan seterusnya? Waliyadzubillah, berlambat-lambat saja, berlambat-lambat. Diakhirkan sampai keluar waktunya. Dan itu telah diriwayatkan dari para salaf bahwa makna di antara makna alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya, di antara maknanya adalah yang dia undur sampai hampir keluar waktunya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tilka salatul munafiq, itu salatnya orang munafik. Dia tunggu matahari sampai hampir terbenam, lalu kemudian dia pun salat tergesa, terburu-buru, sehingga kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, dia mematuk seperti ayam mematuk. Kalau yang seperti itu dia akhirkan saja, Rasul sebut itu salatnya orang munafik. Itu artinya bahwa perhatikan dengan jeli. Orang munafik, nifak akbar ini, bukan nifak asghar. Nifak akbar itu hatinya nggak beriman, sama sekali tak ada iman, dia pura-pura Islam, pura-pura syahadat, pura-pura salat dan seterusnya. Itu namanya nifak akbar. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik yang di kerak neraka yang begini ini. Bukan nifak asghar. Kalau nifak asghar dia beriman tapi bicara masih dusta. Dikasih amanat dia khianat, tapi ada iman dalam hatinya. Kalau ini enggak, nifak akbar. Perhatikan ketika Rasul sabdakan, tilka salatul munafiq, itu salatnya orang munafik. Artinya orang munafik dengan kemunafikan akbar, dalam hatinya enggak ada iman, dia hanya pura-pura iman, pura-pura Islam, masih sholat. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sholat mereka. Walaupun sholatnya malas-malasan, walaupun sholatnya karena ingin dianggap sebagai orang Islam, yura'unan nas wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka sholat malas-malasan karena memang enggak ada iman dalam hatinya. Yura'unan nas, mereka kalau sholat hanya ingin diperlihatkan kepada orang bahwa dia bagian dari orang Islam, agar supaya diakui bagian dari orang Islam, pura-pura. Tapi masih sholat.
Perhatikan, ini seringkali luput dari dia. Orang munafik dengan kemunafikan yang akbar masih sholat walaupun malas, walaupun hanya supaya dianggap bagian dari orang Islam, walaupun sengaja diakhir-akhirkan di antara bentuk malasnya itu. Diakhir-akhirkan sampai akhirnya hampir habis waktunya. Jangan Anda tanya dia berjamaah, makin tambah berat lagi buat dirinya. Kerjain sholatnya saja sudah berat bagi dirinya. Tetapi sekali lagi yang perlu dicatat, masih salat mereka. Bagaimana orang mengaku mukmin muslim lalu dia meninggalkan salat dengan sengaja tanpa uzur? Waliyadzubillah. Masih salat. Itu Rasul sebutkan tilka salatul munafiq. Itu salatnya orang munafik. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaum yalqah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah Jum'ah a'azzakumullah. Perhatikan lagi bagaimana Allah Rabbul Alamin juga firmankan di surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqul inni qarib, tidak. Tapi langsung fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Seolah-olah Allah Rabbul Alamin yang langsung menjawab pertanyaan mereka. Aku dekat. Yang dimaksud aku dekat, lanjutan ayatnya menafsiri makna dekatnya Allah Rabbul Alamin. Ujibu da'watad da'i. Aku akan ijabah doa orang yang berdoa. Syarat yang pertama, idza da'ani, apabila dia berdoanya hanya kepadaku dan hanya menyebut namaku saja. Karena doa secara bahasa itu memanggil, menyeru. Yang dia panggil hanya nama Allah, yang dia seru hanya nama Allah, tidak dia seru nama Allah lalu bersamaan dengan nama Allah nama selain Allah. Perhatikan ini ayatnya. Idza da'ani, kalau dia berdoanya hanya kepadaku, memanggil namaku, menyebut namaku saja, tidak menyebut nama Allah bersamaan dengan itu menyebut nama selain Allah, ini tidak diperkenankan. Lalu kemudian selanjutnya, falyastajibu li, hendaklah dia menyambut seruanku. Dipanggil untuk salat segera, dipanggil untuk menunaikan ketaatan kepada Allah segera. Wal yu'minu bi, dan hendaklah dia konsisten istiqamah dalam keimanan kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada di atas kebenaran. Agar mereka selalu dapat petunjuk dan berada di atas kebenaran. Jadi di dalam ayat ini terdapat salah satu sebab diijabahnya doa adalah kita setelah bertauhid kepada Allah, menjaga keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, bersegera dalam menyambut panggilan Allah. Terkadang ada sebagian dari kita mengeluh, doanya tak kunjung diijabah, permintaannya tak kunjung dikabulkan, tapi dia pun tak pernah memperbaiki dirinya untuk segera menyambut panggilan Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu sebagiannya para ulama katakan, وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهِ. Tidaklah satu kaum dia akan terlambat dalam segala urusan sehingga Allah jadikan, artinya terlambat dalam menyambut seruan Allah, maka Allah jadikan mereka pun terlambat dalam segala urusan. Oleh karena itu memperbaiki hubungan dengan Allah Rabbul Alamin adalah termasuk cara yang tepat dan termasuk juga cara yang cepat memperbaiki keadaan kita. Siapa orang yang bersegera menyambut seruan Allah, Allah akan segerakan memberikan jawaban atas permintaan dan doanya. Allah Subhanahu wa taala akan segerakan diangkat darinya berbagai macam problematika dan permasalahan serta kesulitannya. Falyastajibu li, hendaklah mereka segera menyambut seruanku.
dia perbaiki imannya, tauhidnya, dia perbaiki salatnya, dan dia pun bersegera menuju kepada ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, tentu juga dengan meninggalkan kemaksiatan. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita kemampuan untuk menunaikan ibadah yang mulia, yang agung ini dengan sungguh-sungguh dan juga dengan bersegera menyambut seruannya. Semoga Allah Rabbul Alamin menjaga kita dari penyakit yang berbahaya ini, yaitu penyakit nifaq, apalagi penyakit kufur dan seterusnya. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansiril islam wal muslimin واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين دمر ديارهم شتت شملهم ضعف قوتهم زلزل أقدامهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاتنا ولاة أمور المسلمين واهدهم إلى صراطك المستقيم إنك أنت الولي على ذلك والقادر على ذلك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.